Berikut adalah proses pelepasan, yaitu terdiri dari 3 step utama. 1. Dipenuhi Roh Kudus. 2. Kesembuhan akan trauma dan luka batin. 3. Pelepasan dari pengaruh roh jahat, seperti terlibat okultisme, roh jahat masuk ke tubuh lewat makanan maupun minuman yang tidak dikuduskan dalam nama Yesus. Terlibat ritual kuasa gelap tanpa pengetahuan, percaya tahayul nenek moyang, perjanjian orang tua atau nenek moyang kepada iblis untuk belajar ilmu, menyerahkan bagian tubuh kepada iblis seperti bermain jalangkung. Ada 3 langkah diri seutuhnya menjadi bait Allah. 1 adalah penyerahan diri kepada Yesus seutuhnya. 1 Korintus 6 ayat 17. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan, menjadi satu roh dengan Dia, penyerahan total tubuh, jiwa, roh, pikiran sadar dan pikiran bawah sadar kepada Yesus. Kehidupan, keadaan, keluarga, pekerjaan, masa depan, kekhawatiran, dan seterusnya, seluruhnya diserahkan kepada Tuhan. Penyerahan total. Hanya dipenuhi Roh Kudus. Menolak dan mengusir keluar roh jahat yang pernah diundang atau pernah terlibat ritual pemanggilan, sengaja atau tidak sengaja, dan melibatkan keluarga. Mulai dengan pengakuan dosa pribadi dan dosa leluhur, dan memutuskan perjanjian dengan iblis, baru usir keluar roh jahatnya pergi ke jurang maut, supaya tidak berpindah kepada keluarga saudara maupun tempat-tempat di sekitar Anda. 1 Yohanes 1 ayat 8-9. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika ada dosa perzinahan, masturbasi, ampuni diri sendiri, berdamai dengan diri sendiri, dan pengakuan dosa kepada Tuhan, berdamai dengan Tuhan. 1 Korintus 6 ayat 16-20. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. 2 Korintus 10 ayat 3-5. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Langkah kedua, membersihkan diri dari karakter yang buruk.
seperti pemarah, pembenci, mudah tersinggung, dan seterusnya. Dan kebiasaan-kebiasaan buruk seperti mengutuk, sumpah serapah, kata kasar, kata binatang, tendensi untuk berbohong, dan seterusnya. Minta Roh Kudus untuk memberikan Anda penguasaan diri. Langkah ketiga, perubahan pada pola pikir dan cara pandang. Dari budaya keluarga, budaya daerah, pikiran yang masuk karena belajar dari pertemanan, atau pernah diajarkan dari guru, telenovela, bacaan, pengajaran palsu, ataupun salah tangkap pengajaran firman Tuhan. Minta didikan daripada Tuhan. Mintalah Tuhan untuk mengubahkan diriku, memperbaiki tingkah langkahku. Hidupku memuliakan Tuhan. Matius 5 ayat 48. Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Tolong perhatikan, kalau Anda mau mendoakan atau menyampaikan firman kepada seseorang, ada potensi lebih dari satu roh jahat di dalamnya, termasuk pada Anda yang sedang melakukan pelepasan pribadi. Referensi Markus 5 ayat 1-20. Maka, saat kita menyampaikan firman atau mendoakan orang, kita ikat semua roh jahat yang ada di dalam orang itu dan menghancurkan kekuatannya dengan darah Yesus, supaya tidak memanifestasi dan melepaskan roh orang yang asli, yang terikat, baru sampaikan firman-Nya. Minta Roh Kudus penuhi dan menuntun dia untuk menerima dan memahami seluruh kebenaran firman Tuhan. Lalu minta orangnya untuk setuju menyerahkan diri seluruhnya kepada Tuhan Yesus dan usir roh jahat di dalamnya keluar, pergi ke jurang maut. Ajak orangnya untuk menolak secara aktif roh yang bukan roh Tuhan yang kudus atau roh Yesus di dalam dirinya. Perhatikan, jika roh jahat tidak diusir ke jurang maut, maka rohnya dapat berpindah-pindah kepada keluarga saudara maupun kepada tempat-tempat di sekitar tempat pelepasan.